kita akan membahas bagaimana trading for living ya. Apa yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita nanti tekankan sehingga betul-betul trading ini bisa menjadi bagian yang bisa memberikan atau mengcover kebutuhan kita sehari-hari ya. Apakah ini mungkin? Apakah ini bisa? Tentu jawabannya panjang sekali. Jawabannya ini mungkin kalau kita bahas satu sesi tidak akan pernah cukup ya, karena ini betul-betul berkaitan dengan strategi, berkaitan dengan teknik, dan semuanya tidak bisa serta-merta kita simpulkan apakah ini bisa nanti mengcover kebutuhan kita atau tidak. Intinya dari sisi posibilitas atau kemungkinan, sangat besar sekali kemungkinan itu, dan mungkin di luar sana sudah banyak membuktikan, bahwa mereka melakukan aktivitas trading harian untuk menghidupi keluarga mereka. Ada sebagian mereka yang hanya mengandalkan trading sebagai profesi mereka, tetapi di sisi lain ada sebagian besar teman-teman yang tentu baru menekuni dunia trading, masih di dalam proses jatuh bangunnya, berusaha untuk mencapai satu tujuan, yakni trading for living. Tetapi semuanya tentu melalui satu proses yang panjang, melalui satu perjalanan yang penuh dengan liku. Tidak bisa serta-merta, tidak bisa simsalabim. Kalau menurut pengaman kita ya, trading ini bisa dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian yang bisa untuk mencukupi kebutuhan kita, atau biasa disebut dengan trading for living. Sangat bisa sekali, bahkan kita memang tiap hari sudah melakukan. Bukan hanya kita, ada teman-teman yang sudah kita ajari, yang sudah kita bimbing di sana, bahkan sampai sekarang setiap hari mereka juga hanya melakukan aktivitas tradingnya, meskipun ya ada sebagian yang masih menambahkan bisnis konvensional sebagai tambahan mereka. Tetapi yang paling utama, yang fokus adalah di tradingnya yang bisa mengcover kebutuhannya. Untuk bisa mencapai trading for living ya, mental seperti apa yang harus kita punyai? Tentunya tidak, sekali lagi tidak serta-merta ya, harus punya satu pemahaman yang kuat, satu pengalaman, dan termasuk di sana punya kemauan yang keras untuk berusaha dan belajar. Ada satu psikologi ya, satu mental yang harus kita tanamkan, bahwa dalam trading itu adalah satu bisnis yang penuh dengan resiko, tetapi di sisi lain ya, trading itu memberikan satu warna, peluang yang luar biasa di sana. Nah, untuk bisa mempersiapkan diri dengan mental atau bahkan dengan psikis kita ya, tentu semuanya harus disiapkan. Di antaranya yang pertama, tentu modal ya. Tidak ada ceritanya kita trading tanpa modal ya, kecuali ya mungkin kita dapat bonus-bonus apa ya, saya kurang tahu. Yang jelas untuk bisa memulai dengan trading atau untuk kita mau berdagang, setidaknya harus ada modal yang harus kita siapkan. Seberapapun itu, tentu ini adalah bagian dari kemampuan masing-masing ya. Ketika kita sudah mempersiapkan modal, apakah cukup dengan modal yang ada? Tentu tidak ya. Dari modal itu hanya mendukung secara finansialnya, tapi di sisi lain ada hal yang harus kita perhatikan, yakni dari sisi mental, dari sisi psikologi. Karena bagaimanapun kalau kita berbisnis, maka mental harus kuat. Seorang pebisnis itu harus punya mental yang kuat. Ada kalanya ketika bisnis itu kita jatuh dan bangun, tentunya harus sudah kita siapkan semuanya. Kalau kita ingin berhasil di lini manapun atau di bisnis apapun ya, tentu mental ini harus kita siapkan. Apalagi dalam dunia trading yang penuh dengan resiko ya, harus kita siapkan adalah mental. Mental seperti apa? Mental untuk terus bangkit, terus berjuang, terus belajar memperbaiki kesalahan itu, sehingga suatu saat kita akan menemukan titik yang paling nyaman. Suatu saat kita akan menemukan satu strategi yang paling cocok dan paling menguntungkan yang bisa kita jalankan. Tanpa kita punya kemauan yang keras, tanpa kita perjuangan yang panjang, tanpa kita punya kemauan yang lebih untuk bisa belajar dan berusaha untuk lebih baik, tentu akan sulit seperti yang kita jelaskan tadi. Untuk bisa mencapai keberhasilan itu sangat sulit sekali. Apalagi
trading ini mau kita jadikan sebagai satu profesi yang bisa menghasilkan dan bisa mencukupi kebutuhan hari-hari kita, ya. Bagaimana strateginya ketika kita sudah siap terjun dalam dunia trading dan kita jadikan sebagai satu-satunya profesi untuk mencukupi kebutuhan kita? Strateginya tentu kita harus banyak berlatih dulu. Yang pertama, harus menguji dulu, kita hitung semuanya. Kebutuhan kita itu 1 bulan berapa? Kebutuhan kita 1 hari berapa? Kemudian setelah kita hitung semuanya, kemudian yang kedua, dari sisi modal, kira-kira kita cukup enggak dengan modal yang ada ini untuk menghasilkan keuntungan sekian sesuai dengan target kita. Kalau kita hanya menghitung keuntungan, semua orang bisa menghitung keuntungan dan bahkan mungkin bisa lebih banyak yang kita targetkan. Misalnya, saya ingin dapat dari trading itu sehari 10% misalkan. Kalau kita hanya pengen dan hanya kita berretorika, tidak sesuaikan dengan kemampuan kita, tentu tidak akan pernah bisa survive di sana. Nah, yang harus kita siapkan adalah satu, modal yang cukup. Modal yang cukup untuk bisa nanti dijadikan sebagai media untuk nanti lakukan transaksi atau sebagai modal kita untuk nanti jual beli dan menghasilkan yang lebih atau menghasilkan yang sesuai dengan yang kita rencanakan. Setelah kita hitung semuanya, 1 hari butuh berapa, 1 bulan butuh berapa, maka barulah kita menghitung modal yang kita butuhkan. Setelah kita modal cukup, apakah sampai situ? Tidak cukup, ya, masih harus tahu seberapa besar target yang akan kita capai. Kalau kita menggunakan target bulanan, misalkan 1 bulan butuh 20 juta misalnya, yang langkah berikutnya selanjutnya kita lakukan adalah mengukur kemampuan kita. Kira-kira kita mampu berapa persen 1 hari? Dengan skill yang kita punya, dengan keahlian yang kita punya, kira-kira kita bisa menghasilkan berapa 1 hari? Kalau kita sudah bisa mengukur semuanya, maka tentu untuk mencapai satu target yang kita rencanakan, yang kita inginkan, dan menjadi target bulanan kita, tentu akan sangat realistis dan mudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung semuanya, baik itu target maupun modal yang kita butuhkan, jangan lupa berikutnya kita harus menghitung resiko yang suatu saat bisa terjadi kapanpun, ya. Mungkin di awal-awal kita bisa menghasilkan banyak, tetapi diingat ya, pasar ini tidak bisa diperkirakan dengan pasti, sehingga kalaupun nanti terjadi satu kerugian, kita sudah siap semuanya, baik itu mental, baik itu modal di sana. Jangan sampai kita begitu kita rugi, kita tidak tahu di mana jalan keluarnya, tidak tahu bagaimana cara eksekusi exitnya. Artinya sejauh mana kita harus meresikukan. Tanpa kita mengetahui, tentu yang ada kita akan dapat kerugian yang lebih besar, gitu ya. Nah, dari rentetan itu tidak cukup sampai di situ, ya. Mental kita biar kuat, maka persiapkan modal itu modal yang betul-betul milik kita. Artinya modal yang betul-betul modal dingin yang bisa kita gunakan, ya. Bukan modal pinjaman sini, pinjaman bank, apalagi uang investasi, tentu akan sangat berisiko sekali.